Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan mereview dari mobil VW Polo, yang mana pada kesempatan kali ini mobil ini ada keluhan dari customernya untuk cek ABS-nya nyala. Nah, ini kita tunjukkan di speedometer. Di situ tertera tulisan ABS yang nyala warna kuning. ESP. Dan juga ada ESP-nya, dia juga nyala. Nah, ini. Oke, kita lakukan scan dengan komputer. Apa masalah yang ada pada mobil ini? Oke, kita udah melakukan scan dari masalah yang ada pada mobil VW ini dengan menggunakan Polo scan, yang mana telah kita dapatkan hasil dari penyegenan di sini. Dia tertera rear brake speed sensor. Jadi yang bermasalah itu sensor ABS bagian belakang yang sebelah kanan. Untuk partnya yang perlu diganti, jadi seperti ini barangnya yang harus dilakukan penggantian. Untuk harganya dari part ini Rp1.400.000. Nah, oke, kita lakukan penggantian. Ini, Pak. Nah, inilah proses dari penggantian part ABS sensor yang bagian ban atau roda belakang sebelah kanan. Dia bisa dilakukan dengan cara dikolong di mobil ini, nggak perlu diangkat dengan lift karena letaknya dia berada di sisi luar dari hubnya. Jadi dia bisa dilakukan tanpa mengangkat kendaraan dan juga tanpa melepas dari ban mobil. Untuk yang bagian depan harus dilakukan pengangkatan kendaraan dan juga pelepasan ban karena letaknya dia berada di dalam hub dan juga tertutup di velg ban mobil tersebut. Nah, inilah proses yang telah dilakukan. Nah, ini barang bekas yang telah dilepas dari mobil tersebut. Dia tampak terlihat lebih kusam, dan juga ini udah banyak kotoran-kotoran yang menempel pada part ini. Sebenarnya untuk part ini ketika rusak dia tidak terjadi perubahan bentuk ataupun terjadi kerusakan seperti pecah atau somper ataupun patah, itu tidak ada. Jadi dia memang murni benar-benar sudah rusak karena pemakaian atau karena waktu. Jadi dia yang di dalamnya itu sudah rusak. Oke, langkah selanjutnya yaitu melakukan penghapusan dari data recorder permasalahan pada mobil tersebut. Caranya seperti ini. Kita masuk di scan. Di situ nanti tertera beberapa masalah yang pernah terjadi pada mobil ini. Dan kita ambil masalah yang terjadi pada ABS ini dan juga lalu kita lakukan penghapusan. Setelah penghapusan siap dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan test drive untuk jalan kurang lebih 2 ataupun 3 km
sehingga di situ nanti akan kita simpulkan apakah sensor itu masih nyala kembali ataukah sudah selesai permasalahan yang terjadi pada mobil tersebut. Oke, kita kali ini melakukan test drive setelah melakukan pergantian dari ABS sensor roda belakang sebelah kanan. Oke, kita mulai perjalanan dari bengkel kita, akan kita coba bawa keluar. Untuk perjalanan kurang lebih 2 hingga 3 km. Kali ini saya bersama dengan Pak Ewi yang membawa mobil ini, yang melakukan pekerjaan tadi. Untuk pekerjaan tadi dilakukan nggak begitu lama sih, karena memang dari part ini letaknya tidak begitu sempit, dan juga untuk pemrograman dari scan tadi juga tidak begitu rumit, karena hanya pergantian satu part saja, nggak ada part-part yang lain. Untuk jasa pemasangan seperti tadi kurang lebih sekitar 150 ribuan, karena tidak melakukan pembongkaran yang banyak, hanya melakukan penyekenan dengan komputer saja. Oke, kita tanya kepada Pak Ewi yang mengerjakan tadi, kenapa ABS sensor ini bisa rusak padahal dia tidak terjadi gerakan gesekan ataupun kegiatan yang lainnya yang mengakibatkan benda ini patah atau pecah. Kenapa dia bisa rusak seperti itu, Pak? Ya, jadi untuk sensor itu sendiri itu kan sebuah elektrikal ya, sebuah elektrikal yang sangat-sangat mempunyai, biasanya seperti gulungan sih, sistemnya kan sistem kemagnetan. Jadi pada saat ada putaran di roda, dia menimbulkan satu medan magnet yang menimbulkan satu kelistrikan. Jadi karena posisinya terletak di roda, nah jadi pada saat roda itu masuk lubang atau mungkin ada hentakan yang sedikit kuat, maka di situ sangat mempengaruhi dari sensor tersebut. Gitu. Jadi umur pakai dari sensor tersebut bisa lebih cepat umurnya gitu, nggak terlalu panjang. Kemudian kalau sensor itu sendiri rusak atau error segala macam, itu biasanya transmisi pun dipengaruhi, karena untuk perpindahan dari transmisi itu sendiri dia butuh kecepatan kendaraan supaya untuk perpindahan gigi itu sendiri. Jadi kalau misalnya sensor itu rusak terus kita abaikan, itu kemungkinan perpindahan dari transmisi ini seperti di sini kan kelihatan ya, itu nggak stabil jadinya gitu. Terus kemudian dari mesin sendiri juga, ECM itu membutuhkan kecepatan kendaraan untuk konsumsi bahan bakar. Jadi kalau sensor itu sendiri rusak, kemungkinan bahan bakarnya juga akan sedikit boros, karena mesin tidak mengetahui mobil ini lari berapa gitu, kecepatan mobil ini berapa. ECM tidak mengetahui, akhirnya diacak gitu sama ECM-nya itu sendiri gitu. Dan ini alhamdulillah udah nggak muncul lagi setelah kita jalan beberapa kilometer ya. Jadi speedometer sudah tidak nampak lagi, indikator dari ABS dan juga dari ISP-nya. Nah, di situ sudah tidak nampak yang indikator warna kuning tadi, karena part yang bermasalah itu sudah diganti dan juga
sudah dihapus dari data recorder permasalahan mobil ini dengan menggunakan data scan tool tadi. Oh, yang untuk ESP itu sendiri biasanya sih kalau ABS itu bermasalah ya di sensornya, itu biasanya ESP-nya juga bermasalah gitu, karena Saling berkaitan ya dari dua benda ini. Betul sekali, karena pada saat kita menikung, ada tikungan mau baik ke kanan atau ke kiri, itu biasanya putaran roda kan berbeda ya. Putaran roda antara depan, belakang, kanan dan kiri itu tidak sama. Jadi dengan adanya ESP itu otomatis sistem akan melakukan pengereman secara otomatis, dan itu biasanya pengemudi tidak mengetahuinya atau tidak menyadari akan hal itu. Jadi begitu sensornya rusak, otomatis dia tidak bisa membaca keputaran dari roda tersebut, akhirnya ESP-nya pun indikatornya ikut menyala. Dan ini sebenarnya satu kesatuan gitu. Kalau ABS bermasalah, biasanya ESP juga jadi masalah juga sih biasanya. Itu ya. Iya. Untuk mobil Polo ini, apakah dia memang sering bermasalah atau hanya 1-2 unit saja yang bermasalah di bagian dari ABS sensor ini sih, Bang? Kalau untuk di sensor ini memang ada beberapa unit ya dari kendaraan Polo ini yang memang sensornya mungkin sangat sensitif kalau menurut saya ya. Jadi begitu kena benturan sedikit, kena sedikit cara mengemudi kita yang sedikit agak lasak mungkin ya, itu sangat pengaruh di sensor itu. Iya. Gitu, beda dengan mobil lain gitu. Oh, oke. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekilas inilah tadi bagaimana kita melakukan penanganan masalah yang terjadi pada mobil Polo ini. Dengan masalah yang disampaikan dari customer, bahwasannya mobil ini dia sensornya nyala dan juga tenaganya berbeda. Dia untuk transmisinya mungkin juga agak terasa nyendat-nyendat ketika dia ada masalah. Oke, sekian video dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Tombol like dan subscribe untuk teman-teman. Semoga kita bisa memberikan video-video yang berinspirasi, yang memberikan manfaat dan juga memberikan pengetahuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.